Risa duduk gelisah di aula sekolah yang pengap, jantungnya berdebar kencang seperti genderang perang. Udara terasa berat dengan ekspektasi dan persaingan ketat. Puluhan pasang mata terpaku pada panggung depan, menanti keputusan besar yang akan menentukan nasib impian mereka. Keheningan yang mencekam membuat keringat dingin membasahi telapak tangan Risa. Ia berharap namanya akan disebut. Seorang guru perempuan berjas rapi, Bu Siska, berdiri di podium dengan aura dominan. Suaranya yang tegas dan lantang mengumumkan nama-nama kandidat yang lolos seleksi awal Olimpiade Sains. Setiap nama yang disebut menimbulkan decak kagum atau desah kecewa dari para siswa yang hadir. Bu Siska adalah figur yang dihormati sekaligus ditakuti di sekolah. Nama Risa akhirnya dipanggil untuk wawancara tahap akhir. Langkahnya maju terasa berat, namun penuh harapan. Kakinya melangkah pasti menuju panggung, menuruti panggilan yang bisa mengubah takdirnya. Pandangan semua mata tertuju padanya, membuat nafasnya sedikit tertahan, namun ia berusaha menunjukkan ketenangan. Bu Siska menatap Risa dari atas ke bawah, sorot matanya tajam dan sedikit meremehkan. Ada senyum tipis yang terasa dingin di bibirnya. Risa merasakan dirinya mengecil di bawah tatapan itu, seolah setiap detail pakaian sederhananya sedang dihakimi. Ruangan terasa mendadak lebih dingin, menusuk hingga ke tulang. "Kamu dari kelas apa? Ikut bimbel mana?" Pertanyaan Bu Siska meluncur, bukan seperti pertanyaan biasa, melainkan interogasi yang mengorek latar belakang. Nada suaranya mengandung asumsi tertentu, membuat Risa merasa terpojok sebelum ia sempat menjawab. Udara di sekeliling Risa terasa semakin sesak. Risa menjawab dengan suara pelan, namun jujur tentang latar belakang keluarganya yang sederhana, dan ia tidak mengikuti bimbel mahal. Ia hanya belajar mandiri di rumah, memanfaatkan buku-buku bekas dan internet. Kejujurannya terasa rentan di hadapan kemewahan dan fasilitas yang digambarkan oleh pertanyaan Bu Siska. Bu Siska tersenyum tipis. Kali ini senyum itu jelas menunjukkan keraguan. "Potensimu mungkin ada," ujarnya, "tapi lingkunganmu kurang mendukung. Kompetisi ini butuh persiapan matang dan fasilitas penunjang yang prima, bukan sekadar niat." Kata-katanya menusuk langsung ke harga diri Risa. Rasa panas menjalari pipi Risa. Darahnya mendidih, namun bibirnya terkunci rapat. Ia ingin membela diri, menjelaskan betapa keras ia belajar, namun kata-kata itu tercekat. Rasa malu dan hancur menjalari sekujur tubuhnya, seolah ia telanjang di depan semua orang yang menyaksikan. Tanpa basa-basi, Bu Siska kemudian mengumumkan bahwa Risa tidak terpilih dengan alasan klise mengenai kurangnya persiapan dan daya saing. Alasan itu terasa seperti dalih untuk menutupi prasangka. Air mata Risa sudah di ujung pelupuk, tertahan mati-matian agar tidak tumpah di depan umum. Risa melangkah keluar dari aula, langkahnya terasa berat seperti kaki terbelenggu. Pandangan siswa-siswa lain terasa seperti ribuan jarum yang menusuk. Ia berjalan cepat menuju sudut sepi, dadanya sesak oleh amarah dan kehancuran yang tak tertahankan. Impiannya direnggut dengan begitu brutal. Di kamarnya yang sempit dan sederhana, Risa menatap cermin dengan tatapan kosong. Namun, perlahan sorot matanya berubah. Bayangan wajahnya yang tadi hancur, kini menunjukkan tekad membara. Buku-buku pelajaran yang berserakan di meja terasa seperti amunisi. Ia tidak akan membiarkan penghinaan itu sia-sia. Risa mulai merancang jadwal belajar yang sangat ketat, menuliskan detailnya di selembar kertas lusuh. Fokusnya adalah materi Olimpiade yang sempat ia pelajari sendiri, kini dengan intensitas berlipat ganda. Setiap menit harus dimanfaatkan, setiap celah pemahaman harus diisi. Pagi buta, sebelum matahari terbit, Risa sudah sibuk membantu ibunya menyiapkan gorengan di pasar tradisional. Aroma minyak dan terigu memenuhi udara.
Setelahnya, ia langsung bergegas ke perpustakaan kota, mencari ketenangan di antara rak-rak buku yang menjulang. Di perpustakaan, Risa tenggelam dalam lautan buku dan jurnal ilmiah. Ia mencatat, menghitung, dan memecahkan soal-soal sulit hingga larut. Pena menari di atas kertas, otaknya bekerja keras, setiap rumus yang ia pahami terasa seperti senjata baru yang ia kuasai. Suatu sore, saat Risa sedang fokus, Budi, teman sekelasnya yang dikenal pendiam namun cerdas, menghampirinya. Budi sering melihat Risa belajar intens dan terkesan dengan ketekunannya. Ia menawarkan bantuan, melihat potensi tersembunyi yang Risa miliki. Risa awalnya ragu, terbiasa sendiri, namun Budi tidak menyerah. Ia menunjukkan beberapa soal Olimpiade Fisika tingkat lanjut yang berhasil ia pecahkan bersama. Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh di antara keduanya. Benih kolaborasi diam-diam. Budi kemudian bercerita tentang adanya lomba sains independen yang terbuka untuk umum, tidak hanya terbatas pada tim sekolah. Ini adalah kesempatan emas. Risa menyadari, inilah jalan alternatif untuk menunjukkan kemampuannya tanpa melalui filter Bu Siska. Harapan baru menyala di hati Risa. Ia mulai berlatih lebih keras lagi, memanfaatkan setiap tips dan trik dari Budi. Rasa lelah tak lagi terasa, digantikan oleh dorongan kuat untuk membuktikan diri. Ia merasakan kekuatan tak terduga dalam dirinya. Ibunya melihat Risa belajar hingga larut malam di bawah cahaya lampu redup. Ada kekhawatiran terpancar dari mata sang ibu melihat putrinya terlalu keras, namun juga terselip kebanggaan yang mendalam. Ia hanya bisa memberikan dukungan tanpa banyak kata. Dengan tekad bulat, Risa mendaftarkan dirinya ke lomba sains independen itu. Ia melakukannya secara rahasia, tanpa sepengetahuan Bu Siska atau bahkan pihak sekolah. Sebuah rencana pembalasan yang elegan dan mengejutkan telah dimulai. Hari perlombaan tiba. Risa memasuki aula besar yang megah, dipenuhi peserta dari berbagai sekolah elit dengan seragam dan wajah-wajah percaya diri. Ada sedikit kecemasan, namun tekadnya lebih besar. Ia merasa seperti prajurit yang siap bertempur. Begitu soal-soal dibagikan, Risa duduk tenang. Ia mengerjakan setiap soal dengan fokus penuh. Semua kerja kerasnya selama berbulan-bulan terbayar di momen ini. Setiap rumus mengalir lancar, setiap konsep terjawab jelas di benaknya. Beberapa hari kemudian, pengumuman pemenang disiarkan di situs resmi penyelenggara lomba. Jantung Risa berdegup kencang saat ia membuka tautan di ponselnya. Jari-jarinya gemetar ketika menggulirkan halaman ke bawah. Nama Risa terpampang jelas di posisi puncak, diapit nama-nama dari sekolah-sekolah bergengsi. Ia menatap layar ponselnya, air mata kebahagiaan menggenang di matanya. Ini nyata, semua pengorbanannya tidak sia-sia, sebuah kemenangan manis. Berita kemenangan Risa menyebar cepat di sekolah, seperti api yang membakar padang rumput kering. Guru-guru berbisik, siswa-siswa tercengang. Nama Risa yang dulu diremehkan, kini menjadi topik utama, menciptakan gelombang kehebohan. Bu Siska mendengar kabar itu dari guru lain yang memberinya selamat atas prestasi siswanya. Wajah Bu Siska menunjukkan keterkejutan yang nyata, perlahan berubah pucat. Ia tidak menyangka siswa yang ia buang akan bersinar terang di luar kendalinya. Para siswa yang dulu meremehkan Risa, kini menatapnya dengan pandangan campur aduk, kagum, penasaran, dan mungkin sedikit malu. Mereka melihat sosok Risa yang berbeda, bukan lagi gadis pendiam yang mudah diremehkan, melainkan pemenang sejati. Kepala sekolah memanggil Risa ke ruangannya, memberikan selamat secara resmi dengan senyum lebar. Ia bahkan menawarkan beasiswa penuh dan dukungan untuk lomba-lomba berikutnya.
Risa merasa bangga, bukan karena pengakuan ini, tapi karena ia membuktikannya sendiri. Risa berdiri di depan majelis guru, memegang piala yang berkilauan. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menatap Bu Siska dengan tatapan tenang namun penuh makna. Tatapan yang mengatakan, "Aku berhasil, bukan karena kalian, tapi meskipun kalian." Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada amarah yang meledak, hanya senyum tipis Risa yang penuh kemenangan. Sebuah pembalasan elegan yang menusuk tanpa suara. Harga dirinya telah pulih, martabatnya terangkat. Kemenangannya adalah jawaban paling menohok.